teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kita hari ini tentang menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Aku Nadila Rahma Anggraini, dan di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot banget tentang sesuatu yang sering kita dengar sejak kecil, Pancasila. Nah, jangan langsung bosan dulu ya. Aku tahu bahasa sebagian orang, tapi kayak gini kadang kedengarannya kaku atau kayak pelajaran di kelas PPKN yang dulu bikin ngantuk. Tapi kali ini kita bakal bahas dari sisi yang lebih dekat sama kehidupan kita sendiri. Kita bakal ngomongin tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Bukan cuma di antara besar kayak politik atau hukum, tapi juga yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Dan yang paling penting, kita akan bahas juga bagaimana pendidikan dan sosialisasi masyarakat bisa membantu memperkuat kembali nilai-nilai itu. Karena jujur aja, banyak dari kita hafal isi Pancasila, tapi belum tentu benar-benar paham maknanya, apalagi mengamalkannya. Kita tahu urutannya, tapi kadang lupa artinya. Makanya, aku nggak mau podcast ini jadi kayak ceramah, tapi lebih ke ruang ngobrol. Tempat kita bareng-bareng refleksi. Apakah kita sudah benar-benar hidup dengan nilai-nilai Pancasila itu? Atau jangan-jangan kita justru ikut adil dalam pelanggaran meski nggak sadar? Nah, aku nggak sendirian hari ini. Aku ditemani sama 3 teman baik aku. Ada Ais, Halista, dan Aulia. Kita bakal ngobrol bareng, santai tapi tetap tajam. Ada candaan dikit biar nggak tegang, tapi tetap sopan lah. Dosen kita juga mungkin dengerin. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke segmen pertama, Pancasila dari hafalan ke pemahaman. Segmen pertama, Pancasila dari hafalan ke pemahaman. Kalau dipikir-pikir ya, dari kecil kita udah diajarin Pancasila. Dari SD udah hafal, bahkan kadang ada lomba-lomba baca teks Pancasila di upacara. Tapi, coba jujur deh, waktu itu kita benar-benar paham maknanya nggak? Aku sih ya, jujur aja ya. Kalau aku sih dulu nggak hafal ya. Soalnya kayak takut aja gitu, takut disuruh maju ke depan. Kalau maju ke depan sendiri malu banget ya sih. Iya gitu juga. Pokoknya yang penting lancar ucapinnya, urutannya nggak salah, udah aman. Benar ya, itu dia. Aku juga merasa gitu dulu. Kita hafal karena kewajiban, bukan kesadaran. Dan itu yang bikin nilai-nilai Pancasila kadang nggak tertanam secara mendalam. Padahal, Pancasila bukan sekedar 5 kalimat. Ia adalah panduan hidup bangsa. Setiap sila itu punya nilai yang sangat relevan buat kehidupan kita. Terutama di zaman yang makin kompleks sekarang. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukan cuma soal agama, tapi tentang bagaimana kita menghargai keyakinan orang lain. Atau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang intinya menekankan empati dan perilakuan Adil kehadap sesama. Betul banget itu. Tapi kadang penerapannya nggak semudah itu loh. Apalagi di lingkungan sekarang ini. Banyak banget pengaruh luar yang bikin kita lupa tentang nilai-nilai dasar itu. Benar banget, apalagi di era digital sekarang. Kita bisa tahu banyak hal dalam 1 detik. Tapi, belum tentu ngerti maknanya. Informasi makin banyak, tapi kesadaran moral justru makin tipis. Menurut aku, disinilah pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila. Kita nggak boleh cuma berhenti di hafalan, tapi harus naik ke tahap pemahaman dan pengamalan. Kadang aku juga mikir gini loh, Tiro. Pancasila tuh kayak wifi moral buat bangsa kita. Kalau sinyalnya lemah, semua jadi error. Masuk juga sih, bener juga bener. Tapi serius aja sih, analoginya keren. Soalnya kalau nilai-nilai itu nggak nyambung ya, hubungan antar manusia juga jadi kacau kan? Iya, makanya penting banget kita sadar kalau Pancasila itu bukan cuma sejarah, tapi living values. Dan yang bikin menarik, nilai-nilainya bisa diterapkan di segala bidang, dari pendidikan, pekerjaan, sampai kehidupan sosial. Masalahnya sekarang, banyak orang yang hafal tapi nggak paham. Kita sibuk menghafal kalimat, tapi lupa menanamkan nilai. Dan itu salah satu penyebab munculnya pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang sekarang makin sering kita lihat.
Bagus. Dan untuk segmen kedua, bentuk-bentuk pelanggaran nilai Pancasila. Apa tuh pelanggarannya? Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang agak serius nih. Soal pelanggaran nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata. Kalau dengar kata pelanggaran, biasanya yang kebayang tuh hal besar kayak korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Yes, betul. Tapi sebenarnya banyak juga pelanggaran kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kayak suka ngomong kasar gitu gak sih di medsos sih? Termasuk banget. Karena itu melanggar nilai beradab dalam sila kedua. Sekarang, ini kan banyak banget orang yang merasa bebas ngomong apa aja di dunia maya, tanpa mikirin etika. Padahal di balik akun itu, ada manusia juga yang bisa terluka. Kasian ya. Aku juga sering lihat tuh. Banyak banget yang suka debat di kolom komentar, cuma karena beda pendapat aja loh. Iya, kadang dari topik receh aja bisa jadi panjang banget. Tungkuar ay. Iya, ujungnya saling menghina. Itu kayak pelanggar sila ketiga juga. Persatuan Indonesia. Nah, itu dia. Dan pelanggaran kayak gini tuh berbahaya karena bisa menungar. Sekali kita anggap wajar, lama-lama jadi budaya. Kurang ajar dong berarti. Iya, kurang ajar. Selain itu, pelanggaran juga bisa terjadi di bidang lain. Misalnya, pendidikan. Contoh kecilnya aja, nyontek waktu ujian. Kelihatannya sepele, tapi udah melanggar nilai kejujuran dan keadilan. Iya juga sih. Aku jadi ingat deh, dulu waktu SMA tuh ada ya kayak suka nyontek, tapi dia gak mau ngaku kalau nyontek, tapi dia malah nyalain gurunya. Iya, kenapa ya malah nyalain gurunya, kan gak baik. Nah, itu dia. Lucunya, orang yang menyontek malah menyalahin sistem. Padahal, kalau jujur dan usaha, hasilnya mungkin nggak tinggi, tapi nilai moralnya jauh lebih besar. Tapi kadang ya pelanggaran itu muncul bukan karena orang jahat, tapi lingkungan yang pesisif. Kayak kalau semua orang ngelakuin, kita jadi ngerasa itu normal. Setuju banget. Makanya pendidikan nilai itu penting, bukan cuma buat individu, tapi buat lingkungan juga. Karena, betul-betul. Karena nilai Pancasila nggak bisa tumbuh di ruang yang penuh ketidakadilan. Wah, sih. Kita harus sadar, pelanggaran nilai Pancasila bukan cuma masalah hukum, tapi masalah kesadaran moral dan sosial. Dan tugas kita sebagai generasi muda adalah memperbaiki itu, mulai dari hal kecil di sekitar kita. Dan untuk segmen ketiga, pendidikan dan peran masyarakat. Kalau tadi kita ngomongin pelanggarannya, sekarang kita bahas solusinya. Menurut aku, akar dari semua ini adalah pendidikan. Pendidikan itu bukan cuma transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter. Kalau pendidikan berhenti di akademik, maka Pancasila cuma jadi teori, tapi kalau pendidikan membentuk moral, barulah nilai-nilai itu hidup. Tapi jujur ya, Dil, kadang sekolah tuh lebih fokus ke nilai ujian, betul gak sih? Jadi pelajaran moral kayak cuma tempelan aja. Yes, iya dipikir-pikir bener juga sih. Soalnya kayak Pancasila tuh kan cuma muncul di pelajaran PPKN ya. Jadi kayak mereka nerapinnya juga jarang gitu di luar. Nah, padahal seharusnya nilai Pancasila itu menyatu di semua bidang. Dalam ekonomi, ada keadilan. Dalam sains, ada kejujuran. Dalam seni, ada rasa kemanusiaan. Dan yang paling penting, keteladanan dari guru, dosen, dan masyarakat itu harus nyata. Setuju banget tuh aku. Adam, perilaku guru yang sabar aja bisa jadi pelajaran moral tersendiri buat kita sebagai muridnya ini. Iya, pendidikan nilai itu nggak melulu lewat teori, tapi lewat keteladanan. Dan nggak cuma sekolah, masyarakat juga punya peran penting dalam sosialisasi Pancasila. Misalnya, lewat media sosial, kita bisa kampanye tentang nilai toleransi atau bikin konten positif. Atau lewat kegiatan sosial di lingkungan, kayak gotong royong, patuh tetangga, dan peduli sesama. Itu semua wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan modern. Kayak kita ngobrol ini masuk gak sih dalam bentuk sosialisasi Pancasila itu? Soalnya kan kita lagi bahas itu masuk.
Betul banget, Lis. Kadang cara menyampaikan nilai itu lebih efektif kalau dikemas santai dan relevan. Karena Pancasila nggak akan hidup kalau cuma jadi hafalan di buku teks. Segmen keempat. Refleksi dan harapan generasi muda. Sekarang, aku pengen ngajak kita semua buat refleksi dikit. Kita sering ngomong, kita harus menegakkan nilai Pancasila. Tapi, udahkah kita mulai dari diri sendiri? Pertanyaan yang menusuk nih. Tapi ya bener sih. Kadang kita nuntut orang lain tapi lupa introspeks. Setuju sih, setuju. Kayak di medsos, kita tuh kadang bilang hargai dong perbedaan. Tapi pas ada yang beda pendapat, emang kita yang marah. Bener banget sih, iya. Kadang refleksi kecil aja, udah cukup buat sadar kalau kita nggak sepenuhnya berpancasila. Iya, dan itu bukan hal yang memalukan. Justru, kesadaran kayak gini penting banget karena Pancasila itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang harus dijalani. Kita nggak perlu nunggu jadi pejabat buat menerapkan nilai-nilai itu. Mulai aja dari hal kecil, jujur, menghormati, dan membantu sesama. Kalau semua orang dimulai dari situ, bangsa ini pasti jauh lebih kuat. Betul sekali sih, keren banget. Nah, oke. Dan terus selanjutnya segmen kelima. Tantangan nilai Pancasila di era digital. Nah, setelah kita ngobrolin soal pendidikan dan refleksi, aku pengen masuk ke hal yang super relevan buat kita sekarang, era digital. Zaman sekarang tuh semua serba cepat, serba online, tapi apakah nilai-nilai Pancasila masih bisa bertahan di tengah derasnya arus teknologi? Wah, topik berat dan menarik nih. Soalnya aku sendiri kadang merasa hidupku setengah di dunia nyata, setengah di dunia maya. Ante. Iya banget sih, Is. Tapi kalau sinyal yang dingin aja tuh kayak udah kehilangan arah itu. Ya, betul sekali, betul. Tapi emang bener sih. Dunia digital itu mengubah cara kita berinteraksi banget. Dan kadang tanpa sadar kita ringan di nilai-nilai dasar kayak kesopanan santun, pati, sama gotong royong. Setuju banget tuh aku. Aku sering banget lihat orang-orang sekarang gampang banget ngejudge cuma dari caption atau status. Padahal belum tentu paham konteksnya. Itu kan bisa jadi bentuk pelanggaran nilai kemanusiaan juga. Nah, itu dia. Di dunia digital, kita bebas berekspresi. Tapi kebebasan tanpa etika bisa bahaya. Sila kedua dan keempat tuh sering banget kehilangan sinyal. Bener banget sih. Kadang orang-orang tuh kayak ngerasa gue tuh bebas mau ngomong apa aja. Tapi lupa kalau kebebasan tuh harus ada tanggung jawab, ya gak sih? Ya, aku rasa di era digital ini tantangan terbesar kita adalah bagaimana tetap jadi manusia yang beradab, bukan cuma pengguna internet yang aplik. Keren banget, Ais. Dan kalau dipikir, Pancasila itu kayak firewall moral. Dia yang jagain kita biar nggak kena virus, egoisme, dan kebencian di dunia maya. Sesuatu. Oke. Dan segmen ke-6, Pancasila dan media sosial. Kalau ngomongin dunia digital, pasti nggak bisa lepas dari media sosial. Instagram, TikTok, Twitter, semuanya udah kayak bagian dari hidup kita, kan? Iya sih. Aku sendiri kadang cuma niat buka Instagram tuh 5 menit aja buat cek-cek story orang-orang. Ternyata kebablasan sampai bawah. Apalagi TikTok sih. Iya, aku itu banget. Kayak racun beneran. Iya, sampai berjam-jam. Iya, dan ujung-ujungnya cuma scrolling, quotes, motivasi yang malah bikin insecure. Nah itu tuh. Kadang media sosial tuh bisa bikin kita lupa bersyukur loh. Kita bandingin hidup sendiri sama orang lain. Padahal belum tentu seindah yang dipost. Betul sih, betul banget. Itu juga pelajaran penting dari sila kelima. Keadilan sosial. Keadilan tuh bukan berarti cuma semua harus sama, tapi kita sadar posisi dan berusaha adil sama diri sendiri juga. Wah, dalam banget ini. Tapi serius sih, menurutnya media sosial juga bisa jadi sarana buat nyebarin nilai-nilai Pancasila loh. Misalnya kalau kita punya sosmed tuh kita buat bikin konten edukatif atau sekedar nyebarin hal positif loh. Kayak membantu orang lain gitu. Nggak cuma gini-gini.
Betul, aku pernah lihat tiap harinya diposting tentang toleransi antar agama dan itu ramai banget, betul nggak sih? Iya, bener. Benar. Kalau masih banyak orang yang haus akan kedamaian. Tapi tantangannya ya itu, Dil. Gimana caranya kita bisa tetap bijak di dunia maya tanpa ikut arus negatif? Betul. Iya, makanya harus ada kesadaran diri. Karena jadi pengguna media sosial tuh juga ujian moral. Kalau kita bisa beretika di sana, berarti nilai Pancasila udah benar-benar kita hayati. Bener. Setuju. Oke, selanjutnya ini segmen ke-7. Pancasila dalam dunia pendidikan modern. Sekarang, aku pengen kita bahas dunia pendidikan zaman now. Sekolah dan kampus makin canggih, tapi apakah makin berkarakter? Wah, pertanyaan bagus banget ini ya. Ini segmen yang bagus banget gak sih? Iya. Soalnya sekarang kan semuanya serba online gitu nggak sih? Dosen-dosen juga seringnya ngasih tugasnya online gitu. Bahkan ujian juga bisa lewat online kan? Bisa. Tapi kejujuran juga makin diuji sih. Ya kayak ujian yang katanya open book, tapi ternyata open SMAN. Lucu banget sih ya. Tapi bener sih. Ada kemajuan teknologi malah bikin kita tergoda buat nyari jalan pintas. Dan itu yang harus kita lawan dengan nilai Pancasila. Jujur, tanggung jawab, dan beradab. Karena pintar itu penting, tapi berkarakter jauh lebih berarti. Suka banget sih itu aku. Soalnya kadang orang tuh cuma fokus ke event tinggi aja gitu. Ya benar tiada lah kok. Tapi lupa banget sama integritas. Iya kayak dosen aku bilang, nilai bisa kamu kejar, tapi kejujuran cuma sekali kamu lepas, susah balik. Masya Allah. Wah, dosennya bijak banget. Dan pendidikan modern tuh justru harus memanfaatkan teknologi buat memperkuat karakter, bukan malah melemahkan. Maksem banget. Oke, selanjutnya. Yang semangat. Segmen 8. Gotong royong di zaman individualis. Oke, sekarang kita bahas satu nilai yang sering banget disebut tapi mulai jarang dilakukan. Gotong royong. Iya, dulu aku waktu kecil gotong royong itu nyata banget. Bersihin selokan bareng tetangga, bantuin hajatan, dan lain sebagainya lah. Sekarang orang lihat tetangga pindahan aja cuma scroll lewat story, betul gak sih? Betul sekali tuh. Kira gotong royongnya bisa jadi pindah ke grup. Kayak ayo pato betul nasi. Tapi transfer cuma 2 orang, sisanya cuman. Tapi serius, Lis, semangat gotong royong itu harus dibagikan lagi. Karena dari situ kita belajar empati, solidaritas, dan juga kebersamaan. Iya. Gotong royong itu simbol sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan kalau itu hilang, bangsa ini bisa kehilangan jiwanya. Mungkin caranya harus disesuaikan sama juga nggak sih? Gotong royong digital, misalnya promosi UKM temen di media sosial, itu juga bentuk solidaritas loh. Wah, bener banget sih, bener-bener keren tuh. Gotong royong versi online. Tinggal nunggu startup bikin aplikasi Gogotong APP. Ide bagus, Li. Siapa tahu nanti ada tuh gotong APP ketemu sama tanpa drama. Oke, selanjutnya segmen ke-9. Toleransi antara generasi. Tapi kita udah bahas soal tadi kita udah bahas soal gotong royong yang mulai luntur. Sekarang aku pengen bahas hal lain yang gak kalah penting. Toleransi antar generasi. Wah, menarik gak sih? Bagus lari membahas. Soalnya jujur aja, kadang ngerasa gap antara generasi tua dan muda tuh kayak jurang, bukan sekedar perbedaan. Soalnya bedanya jauh banget. Setuju, kadang orang tua bilang sama dulu kayak begini. Terus kita yang jawab ya karena dulu belum ada TikTok, betul gak sih? TikTok penyelamat kita semua sih sekarang. Iya, itu. Tapi kalau dipikir, dua-duanya sama-sama punya nilai. Generasi dulu kuat kesabaran dan gotong royong. Generasi sekarang unggul di inovasi dan kecepatan. Betul sih. Iya, dan disitulah nilai Pancasila dari jembatan jadi jembatan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nggak cuma antar suku dan agama, tapi juga antar generasi. Wah, aku baru kepikiran itu sih. Persatuan tuh luas banget ya ternyata.
Karena kita cuman mikirnya soal ras dan agama aja. Padahal nyatuin cara pikir juga bagian dari itu. Ya gak? Bener, jujur aja kadang anak muda ngerasa lebih melek teknologi, terus ngerasa generasi tua tuh ketinggalan. Padahal mereka punya pengalaman hidup yang luar biasa. Dan Iya sih, betul banget. Dan kalau dua-duanya saling mau dengar, hasilnya pasti keren banget. Kayak kalau ide modern digabungi sama kebijaksanaan lama, itu baru namanya kolaborasi yang berpancasila. Bener gak sih? Terus masuk. Aku suka banget poin itu. Kadang toleransi itu nggak harus setuju, tapi cukup mau mendengar dengan hati terbuka. Kalau generasi muda belajar menghargai masa lalu dan generasi tua membuka diri pada masa kini, Indonesia akan terus hidup dengan semangat Pancasila yang sesungguhnya. Wah, bagus. Lanjutnya. Segmen ke-10. Peran anak muda dalam menyebarkan nilai Pancasila. Nah, sekarang kita bahas peran kita nih, generasi muda. Kita sering dibilang harapan bangsa. Tapi kadang kita sendiri bingung, harus mulai dari mana? ya kayak patah harapan bangsa. Tuh berat banget gak sih? Kayak tugas kelompok, tapi satu kelompoknya isinya seluruh Indonesia. Tahu. Bener ya, kalau dipikir lagi tuh peran kita tuh bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya kayak berani speak up buat kebenaran, gak gampang ikut-ikutan hoax, dan tetap sopan di dunia maya. Iya, bahkan bikin konten yang menginspirasi juga termasuk kolaborasi loh. Banyak banget anak muda yang lewat video pendek aja bisa nyebarin nilai-nilai kejujuran, toleransi, bahkan semangat nasionalisme. Betul, kadang satu konten positif bisa ngasih pengaruh lebih besar dari 1000 ceramah. Kalau dikemas dengan cara yang relate. Tapi tantangannya gimana caranya supaya tetap keren tanpa kehilangan makna? Karena jujur aja banyak yang mikir kalau ngomongi Pancasila itu nggak kekinian, tuh nggak sih? Padahal ya bisa banget gak sih dibuat keren? Kayak misalnya dibuat challenge di TikTok gitu, 5 hari hidup berpancasila. Hari pertama nggak nyinyir, hari kedua batu orang, hari ketiga jujur, dan seterusnya. Itu keren banget tau. Kita bisa bikin viral itu. Iya sih, betul. Aku setuju banget. Dan intinya, berpancasila itu bukan cuma hafal 5 sila, tapi hidup dengan 5 kesadaran. Percaya pada Tuhan, menghargai sesama, mencintai bangsa, berpikir adil, dan bertindak bijak. Wah, oke. Segmen 11, refleksi kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang aku pengen kita refleksi lagi. Kalau dipikir-pikir, semua yang kita bahas hari ini ujungnya balik ke diri sendiri. Iya sih, kita kayak kita ngomongin Pancasila ini, tapi kadang di kehidupan kecil kita aja masih sering lupa. Misalnya apa tuh? Kayak buang sampah sembarangan gitu, tapi jarang juga gak sih? Terus malas antre, ngomong seenaknya di chat grup. Itu kecil, tapi kalau semua orang cuek, lama-lama jadi budaya buruk gak sih? Iya sih, aku juga pernah ngerasa gitu. Kadang mikir, cuma aku doang kok yang nyontek. Padahal dari cuma aku, jadi semuanya ikut. Nah, itu dia. Sila keempat tuh ngajarin kita musyawarah. Tapi musyawarah bukan cuma buat rapat besar. Kadang kita bisa musyawarah sama diri sendiri juga. Merenung sebelum bertindak. Wah, istilahnya keren banget. Musyawarah batin gak sih? Sama sih. Kayak sebelum posting status, tanya dulu ke hati, ini bermanfaat atau enggak, nyakitin orang atau enggak. Benar sih, benar. Aku rasa kalau semua orang mulai dengan refleksi kecil kayak gitu, Pancasila nggak perlu dipaksakan. Dia akan hidup sendirinya di keseharian kita. Iya. Dan kalau ada hal yang bisa kita ubah setelah podcast ini, semua itu adalah cara kita memperlakukan orang lain dengan lebih manusiawi. Betul. Oke, terakhir ini segmen ke-12. Penutup besar, harapan untuk Indonesia. Wah, nggak terasa ya. Kita udah ngobrol panjang banget hari ini. Mulai dari hafalan, pelanggaran, pendidikan, digital, gotong royong, sampai refleksi pribadi. Iya sih, rasanya kayak perjalanan batin juga ya. Ya betul, terus sekitar ngomongin Pancasila, sekarang malah aku jadi kepikiran nih, gimana caranya benar-benar hidup sebagai warga yang berpancasila.
Aku juga ngerasa gitu. Terkadang berpancasila itu bukan sesuatu yang berat, tapi butuh kesadaran kecil setiap hari banget. Dan yang paling penting, kita nggak bisa jalan sendiri. Nilai-nilai Pancasila cuma bisa hidup kalau kita mau menularkan ke orang lain. Wah, kalian keren banget hari ini. Jadi aku mau tutup dengan satu kalimat reflektif buat semua pendengar. Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tapi kompas untuk masa depan. Kalau kita terus memegang kompas itu, maka seberapapun derasnya perubahan zaman, kita nggak akan kehilangan arah sebagai bangsa. Wah, ini kalau udah Senin denger kita dapat nilai A nggak sih? Bener banget sih, harus sih. Amin, tapi jangan lupa kalau kita dubbingnya bagus, traktirannya tetap gotong royong ya. Oke. Nih, yang terakhir kita aja nggak sih? Yang paling kayak apa itu? Kayak aku ya, Kayak apa guys? Coba dijelasin kayak apa? Oke, berarti ini ya podcast dari saya dan teman-teman. Wah, teman-teman, gak terasa ya kita udah ngobrol lama banget hari ini. Dari yang awalnya cuma pengen bahas Pancasila di tengah tantangan zaman, ternyata pembicaraan kita malah jadi perjalanan panjang. Perjalanan yang bikin aku pribadi banyak merenung. Kadang aku mikir, kenapa ya kita sering banget dengar kata Pancasila, tapi jarang banget benar-benar duduk tenang buat memahami maknanya. Kita hafal tiap katanya, tapi belum tentu kita hidup di dalam nilainya. Padahal, Pancasila itu bukan sekedar dasar negara, bukan cuma ditulis di dinding sekolah, bukan pula sekedar syarat-syarat setiap Senin pagi. Pancasila itu cermin yang seharusnya kita lihat setiap hari untuk mengingat siapa kita sebagai bangsa. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hari besar-besar nilai, pekerjaan, pengakuan, sampai lupa sama hal kecil. Dengan ramah menghargai pendapat orang lain. Atau sekedar nggak memotong antrian di kasir. Tapi hal-hal kecil ini justru fondasi dari hal besar yang kita sebut keadilan sosial. Dan aku nggak sadar, berpancasila itu nggak selalu berarti kita harus sempurna. Karena manusia ya manusia, bisa salah, bisa jatuh, bisa lupa. Tapi yang penting kita mau belajar bangkit lagi dengan nilai yang benar. Aku sering dengar orang bilang zaman udah berubah, gak relevan lagi ngomongin Pancasila. Tapi buatku justru di saat zaman makin cepat, di saat dunia makin individualitis, disitulah Pancasila paling kita butuhkan. Coba bayangin kalau setiap orang di negeri ini mulai hidup dengan satu nilai Pancasila setiap harinya. Hari ini kita belajar menghargai perbedaan, besok kita belajar adil dan jujur. Lusa kita belajar gotong royong dan peduli. Mungkin gak langsung sempurna, tapi langkah kecil dari satu orang bisa jadi gelombang besar kalau dilakukan bersama. Aku juga percaya teman-teman muda kayak kita punya peran luar biasa. Kita ini generasi yang tumbuh di era digital, yang bisa menjangkau ribuan orang hanya dengan satu postingan. Kalau satu postingan bisa menyebarkan kebencian, bayangin kalau suatu postingan bisa menyebarkan kebaikan, empati, dan semangat persatuan. Kalau kita jujur, kalau kita adil, kalau kita saling menghargai, maka tanpa sadar, kita sudah sedang mencintai Indonesia. Dan kalau setiap anak muda di negeri ini mencintai dengan cara seperti itu, aku yakin bangsa ini akan terus kuat bahkan di tengah badai zaman. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, aku cuma mau bilang satu hal. Pancasila itu bukan dokumen tua yang tinggal dibaca, tapi napas kehidupan yang harus dijaga. Kita boleh punya mimpi sebesar langit, tapi jangan lupa pijakan kita tetap di bumi Indonesia. Negeri yang berdiri karena perbedaan, tapi kokoh karena persatuan. Mulailah dari hal kecil, ucapan baik, perbuatan jujur, empati, dan rasa hormat. Karena hal-hal kecil itu yang nanti akan jadi warisan besar untuk generasi berikutnya.
Aku Nadila dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih buat kalian yang dengerin sampai akhir. Terima kasih udah mau ikut merenung dan semoga dari podcast ini ada sesuatu semangat yang bisa menyalakan lilin kecil di hati kalian. Karena kadang perubahan besar berawal dari satu kesadaran kecil dan siapa tahu kesadaran itu dari ini, lahir dari obrolan sederhana kita di sini. Tetap semangat, tetap berbuat baik, dan tetap bangga menjadi anak bangsa yang berpancasila. Bye-bye.